Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfansyah dengan NPM 24.102.1098. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan seluruh runtutan proses olah data menggunakan software Data 17 untuk keperluan tugas akhir ekonometri K1. Nah, penelitian ini saya mengangkat judul analisis pengaruh ekonomi, indeks pertumbuhan manusia, dan laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan. Dan data yang saya gunakan merupakan data cross section seperti ini untuk wilayah Sumatera Utara pada tahun 2024 dengan 33 kabupaten atau kota, dan untuk variabel dependentnya atau variabel Y-nya itu kemiskinan. Di sini saya menggunakan akar kemiskinan, kemudian X1-nya pertumbuhan ekonomi, X2-nya IPM, dan X3-nya laju pertumbuhan penduduk. Jadi langsung saja kita masuk ke statanya. Kemudian kita ke new novel. Nah, pada perintah ini kita ketikkan clear, kemudian set more off, kemudian capture log log. Nah, clear di sini untuk membersihkan memori kerja di Stata. Kemudian set more off ini agar seluruh baris hasil output ditampilkan secara penuh tanpa terputus. Kemudian capture log close ini untuk memastikan tidak ada file log lain yang sedang terbuka secara tidak sengaja. Langsung saja kita execute, kita upload semua, dan kita execute. Dan langkah selanjutnya, saya akan mengatur direktori penyimpanan utama dan perintah di, kemudian nama tempat folder kita. Di sini saya menggunakan folder D. Kemudian di sini foldernya saya namain sebagai Revan Document. Kemudian kita execute. Dan bisa kita lihat di sini sudah ada folder kita. Kemudian kita akan melakukan import data dengan perintah import Excel bukti. Jadi ini 4 folder, kemudian nama nama folder kita dan nama file Excelnya. Di sini saya menamakan dengan Comet 18. Oh, gitu. Nah, penambahan opsi Visrow ini berfungsi agar baris paling atas pada Excel terbaca secara otomatis sebagai nama variabel. Langsung saja kita execute. Nah, di sini sudah muncul ada 6 variabel dan 30 data observasi. 6 variabel ini termasuk penambahan akar kemiskinan karena saya menggunakan data kemiskinannya saya ubah ke dalam akar. Nah, untuk memastikan agar seluruh data terbaca secara sempurna sebagai angka, di sini saya akan mengeksekusi fungsi destring seperti ini. Ya, langsung aja kita ekspor dua-duanya.
Dan ini sudah berhasil. Kemudian kita bisa meriksa data secara langsung menggunakan perintah grow atau browser. Yaitu, nah ini data saya, variabel DPD-nya kemiskinan. Di sini saya ubah menjadi akar kemiskinan. Kemudian variabel X-nya X1 ada pertumbuhan ekonomi, X2-nya IPM, dan X3-nya laju pertumbuhan penduduk. Kita kembali ke sini. Kemudian untuk melihat ringkasan tipe data beserta total observasinya, kita bisa menggunakan perintah describe. Exit. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian sebelum melangkah ke regresi, di sini saya akan melakukan analisis visual awal berbasis scatter plot untuk mendeteksi kecenderungan hubungan antar variabel secara grafis. Di sini kita menggunakan perintah seperti ini. Yaitu Y, dalam kurung, per, variabel Y-nya, langsung saja, kemiskinan, dengan satunya pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita ke yang F2, dan ini akar kemiskinan, dengan IPM. Kita lanjut dulu ke yang X3. Kemiskinan dan laju penduduk. Jadi untuk nama variabelnya kita samakan dengan yang ada di sini. Itu kita ekstraksi satu dulu dari akar kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti ini untuk sebaran datanya. Kemudian untuk yang akar kemiskinan dengan IPM. Nah, seperti ini. Nah, untuk grafik kedua tadi dapat kita lihat titik data yang melandai ke arah kanan bawah. Yang hal ini memberikan sinyal bahwa terdapat korelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi maupun IPM terhadap tingkat kemiskinan. Jadi yang S3. Nah, di sini pola sebarannya titiknya cenderung mendatar yang menunjukkan bahwa hubungan variabel laju pertumbuhan penduduk ini cenderung mengindikasikan bahwa kemungkinannya kecil atau tidak terlalu signifikan. Kemudian sekarang kita masuk ke analisis utama, yaitu yang pertama kita ke pengujian regresi linear berganda metode OLS dengan mengetikkan perintah regress
akar kemiskinan. Satu, modal ekonomi, belum TN, masih TN, kalkulasi penduduk. Nah, sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa variabel dependen atau variabel yang digunakan di sini adalah akar kemiskinan. Transformasi matematis akar kuadrat atau square root transformation ini sengaja saya lakukan terlebih dahulu di Excel menggunakan rumus SQRT. Nah, langkah ini sangat penting untuk menarik nilai-nilai ekstrim agar mendekati rata-rata, menstabilkan variance residual, dan memastikan data berdistribusi normal demi memenuhi syarat BLUE atau Base Linear Unbiased Estimator. Jadi kita execute. Dan berdasarkan tabel regres ini, bisa kita lihat di sini kita memperoleh konstanta sebesar 13,8837. Dan hasil interpretasi model untuk nilai R squared di sini 0,7615 yang artinya variasi naik turunnya akar kemiskinan di kabupaten atau kota provinsi Sumatera Utara mampu dijelaskan secara kuat oleh variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, dan laju penduduk sekitar 76,15%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Kemudian melalui UJF, nilai probabilitasnya sebesar 0,000. Karena nilai ini jauh di bawah alfa 5% atau 0,05, maka secara simultan atau serempak, ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nah, secara parsial, pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien negatif sebesar ini, minus 0,486 dengan P value-nya 0,00. Ini memberikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif secara nyata dalam menekan tingkat kemiskinan. Dan untuk variabel IPM juga memiliki koefisien negatif sebesar 0,1082 dengan p-value-nya 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas modal manusia melalui dimensi kesehatan dan edukasi berpengaruh signifikan dan memotong mata rantai kemiskinan. Sedangkan variabel laju pertumbuhan penduduk memiliki nilai koefisien 0,3288 dengan p-value-nya sekitar 0,099. Nah, karena p-value tersebut lebih besar dari 0,05, maka pada taraf 5% atau 0,05, laju pertumbuhan penduduk terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akar kemiskinan di Sumatera Utara. Selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Sebelumnya, saya akan menampilkan nilai residual dengan perintah predict residual. Kemudian kita execute. Kemudian untuk normalitas kita menggunakan perintah seperti ini. Lalu kita execute. Nah, untuk uji normalitas di sini kita menghasilkan nilai probabilitasnya sebesar 0,49900. Nah, karena nilai ini lebih besar dari 0,05 dan didukung oleh visualisasi dengan perintah density buat bang. Dan didukung dengan visualisasi
grafik kernel density estimasi ini yang membentuk kurva lonceng yang simetris, maka residual untuk uji normal ke sini dinyatakan berdistribusi normal. Kemudian kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Di sini saya menggunakan Bayes-Pagan test lewat perintah start test. Datanya kita execute. Dan di sini hasilnya menunjukkan proporsi duanya ini sebesar 0,7052. Nah, nilai ini jauh di atas 0,05 yang menandakan bahwa model telah memenuhi syarat homoskedasitas atau varians residualnya bersifat konstan. Dan untuk yang terakhir, saya akan menguji multikolinearitas menggunakan perintah extractive. Kemudian kita execute. Nah, dari hasil uji ini menunjukkan nilai main fifth-nya sebesar 1,82, yang dimana seluruh fifth tiap variabel ini berada jauh di bawah angka 10. Nah, ini menjamin tidak ada korelasi antar variabel bebas yang mengganggu linearitas model. Kemudian sebagai langkah akhir, di sini saya akan menyimpan seluruh hasil regresi ini dengan perintah ya. Kemudian tempat kita menyimpan di sini saya akan menyimpan di D. Kemudian nama foldernya di sini saya simpan di folder Revan Ethernet. Kemudian nama filenya di sini saya simpan dengan nama Ethernet 16 WPA. Oke, untuk filenya sudah tersimpan. Jadi sekian presentasi dan demonstrasi skrip olah data saya. Untuk tugas proyek akhir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.